Halo semua, selamat datang kembali di channel Edukasi Baba. Apa kabar kamu saat ini? Apakah kamu sehat-sehat saja? Atau kamu merasa sakit? Karena akhir-akhir ini, khususnya di tempat saya di Riau adalah musim hujan. Tentu banyak sekali penyakit-penyakit yang berdatangan. Dan jangan lupa untuk kamu untuk selalu menjaga fit tubuh kamu dengan cara berolahraga dan juga minum vitamin ya. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali kejadian-kejadian nyata yang dialami oleh di sekitar-sekitar saya, yaitu dampak atau fenomena tentang yang namanya judi online. Banyak sekali di antara teman-teman saya yang mendapatkan masalah dari judi online ini, baik itu masalah finansial ataupun masalah dalam pekerjaannya. Intinya ada saja masalah yang dihadapinya ketika dia menjalankan aktivitas judi ini. Nah, untuk itu di video ini kita akan membahas apa saja sih dampak dari kita melakukan judi online ataupun bermain judi online. Nah, dampak yang pertama yaitu kecanduan. Nah, ternyata banyak sekali orang-orang yang bermain judi online itu awalnya hanyalah iseng-iseng saja ataupun hanya sebagai hiburan saja. Namun, lambat laun ketika mereka selalu bermain judi online ini, mereka merasakan yang namanya kecanduan. Apalagi ketika mereka mengalami kekalahan terhadap taruhan mereka, maka mereka akan terus-menerus melakukan permainan ini sampai mereka merasakan yang namanya kemenangan. Ya, kita tahu yang namanya judi itu pasti sudah ada bandarnya. Pasti sudah ada yang mengatur bagaimana pola permainannya. Bahkan permainan yang lain sajalah selain judi itu sudah pasti ada sistem yang menyeting permainannya. Nah, jika kamu bermain judi online ataupun bermain judi di game ataupun di online, kamu akan merasakan kecanduan dari judi tersebut. Yang kedua, yaitu mengalami masalah finansial. Nah, biasanya orang-orang yang mengikuti judi online ataupun bermain judi online, mereka biasanya memasang taruhannya ataupun ada yang harus dikeluarkan untuk sebagai modal. Awal-awalnya mungkin mereka mengeluarkan uang dengan sedikit ya, mungkin 50.000 ataupun 100.000. Namun lama-kelamaan ketika mereka sudah mengalami kecanduan pada game tersebut, mereka akan memasang taruhan dengan yang lebih besar dengan harapan modal mereka yang sebelumnya belum kembali dapat dikembalikan dengan berlipat ganda dengan modal besar tersebut, karena mereka berharap mereka bisa menang ketika mereka memasang bet yang lebih besar daripada yang sebelumnya. Masalah yang ketiga yaitu masalah mental. Nah, di sini kita kembali lagi pada poin pertama, yaitu kecanduan. Nah, biasanya orang-orang yang bermain judi, secara menurut saya psikologinya bakalan terganggu. Mengapa? Karena dia akan merasakan kekurangan ataupun merasa tidak puas dengan apa yang dia miliki ataupun apa yang dia dapatkan. Contohnya saja, misalnya dia memasang 100.000, lalu pada saat permainan tersebut dia kalah, maka dia rugi 100.000. Nah, untuk permainan selanjutnya dia memasang uang 200.000 dengan harapan dia balik modal terhadap uang 100.000 yang kalah sebelumnya. Namun ternyata pada permainan ini dia tetap kalah. Nah, dia di sini lagi-lagi tidak menyerah. Karena apa? Karena mental dia sudah terganggu dengan kekalahan yang tadi. Maka dia memasang dengan tarif 500.000 dengan harapan 200.000 yang sebelumnya dia pasang itu kembali ataupun balik modal, dan 100.000 kembali yang itu tadi dia balik modal ataupun dia mendapatkan untung 100.000 dari permainan tadi. Nah, ternyata di permainan yang ini dia juga kalah, dan selanjutnya kemungkinan dia memasang dengan tarif yang kecil dan itu menang. Bisa jadi dia menang. Nah, dengan kemenangan ini dia beranggapan permainan selanjutnya dia akan memenangkan permainan tersebut. Dia bermain lagi dengan taruhan yang lebih besar.
Nah, dengan permainan yang ini dia bakalan kalah lagi. Nah, begitu terus siklusnya orang-orang yang bermain judi. Nah, ini menurut saya akan mempengaruhi mental ataupun otak bagi orang-orang yang bermain judi. Masalah yang keempat yaitu kecurangan ataupun penipuan. Nah, kita ambil contoh saja, misalnya saya adalah pemain judi dan saya mengajak beberapa teman saya untuk bermain. Nah, di sini saya menjadi bandar judi tersebut ataupun menjadi pengepul ataupun pengumpul dananya. Nah, di sini pasti saya juga harus mendapatkan untung dari dana yang saya kumpulkan. Sudah pasti di situ ada kecurangannya ya. Sudah pasti ada kecurangan yang didapatkan dari permainan judi ini. Dan juga misalnya ketika kita kekurangan dana ataupun kekurangan uang untuk memulai permainan judi kita, maka kita akan berusaha untuk menipu banyak orang ataupun menipu orang lain untuk memenuhi modal kita. Biasanya bisa saja kita dengan alasan meminjam uang orang lain, dan juga kita bisa jadi mencuri barang orang lain untuk mendapatkan uang guna kita bisa bermain judi. Nah, itu saja ya dampak-dampak mengapa kita tidak boleh ataupun menjauhi yang namanya judi. Sebenarnya masih banyak lagi dampak-dampaknya. Nanti di video selanjutnya saya akan menceritakan kisah nyata orang-orang yang bermain judi terhadap pekerjaan dan keluarga mereka. Ini kisah nyata yang terjadi di lingkungan saya. Saya takut ketika saya menceritakan banyak penyebab bagi kita yang bermain judi, malah orang-orang bosan terhadap penjelasan saya. Yang jelas nih, orang-orang yang bermain judi dia sangat sulit untuk dinasehati. Kenapa begitu? Ya menurut saya nggak tahu ya. Itu karena pengaruh otak dia. Makanya sangat sulit sekali bagi mereka yang bermain judi itu untuk dinasehati. Sama dengan orang yang sedang jatuh cinta. Itu sangat sulit sekali. Mau kita nasihati, kasih ayat-ayat sebanyak apapun, mereka tidak akan mendengarkan nasihatnya. Maka dari itu saya cukup sedikit saja memberikan dampak-dampaknya. Nah, bagi teman-teman yang saat ini sedang bermain, jika kamu masih merasa belum puas, ya saya nggak bisa ambil lebih. Saya hanya bisa menasihati gitu. Nah, bagi teman-teman yang belum bermain judi ataupun belum ada keinginan ataupun masih ada keinginan untuk menjauhi yang namanya judi, karena dampaknya sangat besar bagi kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Nah, jika video ini menurut kamu bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kamu agar teman-teman kamu juga mendapatkan manfaat yang sama. Terima kasih.